Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman peserta praktikum Petrologi acara kedua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ihsan. Tahun ini saya diamanahkan sebagai salah satu asisten praktikum Petrologi di tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari deskripsi tekstur dan struktur dari batuan beku. Di sini terdapat beberapa outline yang akan kita pelajari pada minggu ini. Yang pertama ada warna, yang kedua adalah komponen, yang ketiga ada tekstur yang dibagi lagi menjadi beberapa turunan, ada derajat kristalisasi, ada kemas, ada ukuran kristal, ada bentuk mineral, dan selanjutnya kita akan mempelajari komposisi indeks warna dari mineral, dan yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana kita mendeskripsikan batuan beku berdasarkan aspek-aspek yang telah kita pelajari di atas. Objektif pada praktikum kali ini ada 3. Yang pertama, praktikan mampu mengidentifikasi warna segar, lapuk, dan komponen pada batuan beku. Yang kedua, praktikan mampu mengidentifikasi tekstur batuan beku secara mendetail. Yang ketiga, praktikan mampu mendeskripsikan komposisi tiap mineral pada batuan. Yang pertama, kita masuk ke dalam warna. Di warna terbagi 2, yaitu warna lapuk dan warna segar. Warna lapuk adalah batuan yang warnanya telah terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya. Di sini warna lapuknya terlihat, itu warna coklat kuningan. Yang kedua ada warna segar, yaitu batuan yang warnanya belum terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya. Yaitu di sini warna segarnya adalah warna abu-abu. Di sini terlihat. Selanjutnya kita masuk pada komponen. Jadi komponen terbagi menjadi 2, ada fenokris dan massa dasar. Nah, fenokris adalah mineral yang berukuran lebih besar di antara mineral yang lebih halus. Lebih kecil atau lebih halus. Jadi terdapat lebih dari satu fraksi ukuran butir mineral yang berbeda. Yaitu ada juga mikrofenokris. Mikrofenokris ini ukurannya lebih kecil dari fenokris. Lalu ada massa dasar, yaitu mineral atau butiran yang lebih halus yang mengisi ruang di antara mineral-mineral yang besar. Jadi massa dasar ini cenderung biasanya mineral-mineral yang lebih halus. Di sini terlihat massa dasar. Lalu kita masuk ke dalam tekstur yang terbagi lagi menjadi beberapa turunan. Yang pertama ada derajat kristalisasi, ada kemas, ada ukuran kristal, ada bentuk kristal, dan ada bentuk mineral. Pertama ada derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi terbagi menjadi 3, yaitu ada holokristalin, ada hipokristalin, dan juga ada holohialin. Holokristalin adalah komponen batuannya tersusun seluruhnya oleh kristal, jadi dia seluruhnya adalah kristal. Yang kedua ada hipokristalin, yaitu komponen batuannya tersusun sebagian kristal dan sebagian gelas, jadi setengah dari kristal dan juga sebagian dari gelas. Yang ketiga ada holohialin, yaitu komponen batuannya tersusun seluruhnya dari gelas. Nah, contoh dari batuan holohialin adalah obsidian, yaitu ini. Contoh hipokristalin, di sini ada batuan yang setengahnya tersusun atas kristal dan setengahnya tersusun atas gelas. Di sini terlihat ada kristal dan juga ada gelas di sini, warna hitam. Selanjutnya ada kemas. Kemas terbagi menjadi 2, yaitu ada equigranular dan juga inequigranular atau porfiritik. Equigranular adalah batuan yang memiliki ukuran butir mineral yang seragam. Sedangkan equigranular di sini atau porfiritik adalah batuan yang memiliki ukuran butir mineral yang tidak seragam. Jadi equigranular di sini sangat terlihat seragam, sedangkan inequigranular atau porfiritik di sini dia ukuran butir mineral tidak seragam. Ada yang besar dan ada yang kecil-kecil. Kemas equigranular terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada vaneritik dan avanitik. Vaneritik adalah mineral yang dapat dilihat jelas oleh mata telanjang, sedangkan avanitik adalah batuan yang mineralnya tidak dapat dilihat jelas oleh mata telanjang, hanya bisa dianalisis oleh analisis petrografi, yang akan teman-teman dapatkan di mata kuliah semester selanjutnya. Sedangkan kemas inequigranular, dia terbagi juga menjadi beberapa aspek, yaitu ada porfiritik vaneritik, ada porfiritik avanitik, dan juga ada vitrofirik. Porfiritik vaneritik adalah fenokris yang dikelilingi massa dasar yang terlihat oleh mata telanjang karena dia vaneritik. Porfiritik avanitik adalah fenokris yang dikelilingi oleh massa dasar yang tidak terlihat oleh mata telanjang karena dia avanitik, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Yang ketiga ada vitofirik, yaitu fenokris yang dikelilingi oleh massa dasar berupa gelas, seperti ini. Ya, untuk penjelasan dari saya cukup sekian, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Naufal, di penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Sekarang masuk ke tekstur di bagian ukuran kristal. Di sini kita punya 4 pembagian ukuran kristal. Yang paling kasar itu very coarse, di mana dia ukurannya 16 mm atau 1,6 cm. Nah, ini di gambar contoh kita bisa lihat nih, terdapat kristal Mavic-nya nih yang warna hitam nih, kan dia ukurannya besar ya. Nih kalau kalian kira-kira, ini dia masuknya ke very coarse karena ini ukurannya pasti lebih dari 1,6 cm.
Selanjutnya di bawahnya very coarse itu ada coarse, dia itu rentang ukurannya itu 2 sampai 16 mm. Nah, di sini kalian lihat dia itu masih kasar, tapi dia ukurannya nggak sebesar yang very coarse tadi kan. Nah, ini kalau misalkan kita zoom in, nah ini kita bisa ngeliat nih dia teksturnya ini kasar nih, tapi dia nggak ngelebihin 16 mm. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada fine. Fine grain itu dia ukurannya ada di rentang 0,032 sampai 2 mm. Ini kalau misalkan kita lihat pada contoh batuan yang di sini, ini kita lihat nih mineral yang warna putihnya itu dia ukurannya nggak lebih dari 2 mm, dan ini di bagian massa dasarnya dia lebih halus lagi, tapi dia nggak di bawah 0,032 mm. Jadi dia masuknya ke fine. Dan yang terakhir ini dia ada very fine, atau ini batuan beku biasanya yang ekstrusif ya, dia ukuran kristalnya itu di bawah 0,032 mm. Jadi nggak kelihatan oleh mata. Kayak gitu. Terus lanjut ke bentuk kristal. Sebenarnya bentuk kristal ini nggak jadi objektif kalian pada acara kedua ini, karena untuk menentukan bentuk kristal itu sebenarnya harus menggunakan analisis petrografi melalui mikroskop polarisator. Tapi di sini secara megaskopis nih, euhedral itu bidang kristal sempurna. Kalau misalkan kalian lihat gambarnya, di contoh batuan yang ini tuh kristalnya itu dia bidangnya tuh sempurna, jadi dia nggak terintercept sisi-sisinya oleh kristal yang lain meskipun dia interlocking. Kalau yang kedua itu subhedral atau bidang kristal itu kurang sempurna, artinya dia sebagian bidangnya itu jelas, sebagiannya lagi nggak jelas. Kalau misalkan kita zoom nih, misalkan di kursor saya ini kita lihat mineral yang ini nih, yang warna putih ini dia batas bidang kristal itu jelas nih semua kan. Sisi-sisinya kelihatan, tapi ada juga di bagian yang sebelah kiri sini nih. Mineral yang putihnya itu dia sisinya itu terintercept nih. Dia bersinggungan dengan sisi dari bidang kristal yang lain. Makanya dia kalau sebagian jelas, sebagian bidang kristalnya sempurna, sebagian nggak sempurna, dia masuknya ke euhedral. Dan yang terakhir itu ada anhedral, dia bidang kristalnya tidak sempurna, dia biasanya itu nggak kelihatan oleh mata. Jenis batuannya biasanya batuan beku yang ekstrusif atau yang teksturnya avanitik, dia nggak kelihatan, itu biasanya anhedral. Nah, ini kita kasih contoh sayatan tipisnya. Kalau euhedral seperti yang tadi sudah saya mention, kalau bidang kristal dia sempurna, artinya di sini kan bentuknya mirip heksagon ya, dia sisi-sisinya tuh batas-batasnya jelas gitu. Kalau yang subhedral dia itu tadi di bagian bawahnya ini sisi-sisinya jelas nih, bidang-bidang batas kristalnya, tapi di bagian atasnya nih dia bidang sisinya itu kurang sempurna gitu, karena dia bidang batasnya itu uh, ter terganggu oleh adanya pertumbuhan kristal lain kayak gitu. Dan untuk yang anhedral, bidang kristalnya itu dia tidak sempurna. Yang batuan avanitik tadi itu biasanya, nah ini contoh sayatan tipis ya, dia itu bentuknya abstrak. Nah, untuk bentuk mineral, dia itu dibagi jadi 3. Biasanya euhedral itu dia berasosiasi dengan panidiomorf, atau sebagian besar kristalnya dibatasi dengan bidang kristal yang jelas. Artinya ini sebenarnya bentuk mineral itu dia merupakan populasi dari bentuk kristal. Jadi kalau misalkan dalam sebuah batuan itu mineralnya bentuk kristalnya euhedral semua, secara populasi banyak tuh euhedral, 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 berarti dia tuh masuknya ke panidiomorf. Kalau misalkan dia dalam suatu batuan populasi kristalnya itu rata-rata ada yang euhedral, ada subhedral, kalian temuin itu euhedral dan subhedral, berarti bentuk mineralnya masuknya ke hipidiomorf. Dan yang terakhir, kalau misalkan besar kristalnya itu dia anhedral semua, dan dia nggak kelihatan bidang batas kristalnya, itu secara populasi kalian masukkannya ke allotriomorf. Nah, dan yang terakhir ini komposisi indeks warna mineral, ada 3. Yang pertama leukokratik. Ini merupakan batuan yang warnanya cerah. Jadi kandungan maficnya itu kalau kalian kira-kira secara megaskopis aja, itu dia 30%, 30% ke bawah masuk ke leukokratik.
Kalau mesokratik itu berwarna agak gelap. Ini batuan intermediate, kandungan mafiknya 30-60%. Dan yang terakhir itu melanokratik atau batuan mefik nih. Dia warnanya gelap dan kandungan mefiknya itu di atas 60%. Nah, kita masuk ke contoh deskripsi batuan beku. Kalau misalkan kita punya sebuah batuan di sebelah kiri ini, kita identifikasi warnanya seperti pertemuan pertama. Itu warna segarnya itu misalkan hitam kehijauan, warna lapuknya hijau kecoklatan. Nah, selanjutnya kalian tentukan komponennya, fenokris dan massa dasar. Kita pakai model 3D. Nah, di sini ya. Kalian bisa lihat nih di model 3D berapa persen fenokrisnya, berapa persen massa dasar. Di sini kan kita bisa lihat fenokrisnya cukup dominan ya. Ada fenokris, ada mikrofenokrisnya juga. Terus dia menutupi hampir seluruh bidang permukaannya massa dasar. Berarti kalian bisa tentukan kalau kalau batuan tersebut itu dia didominasi oleh fenokris. Di sini saya masukkan fenokris contohnya 60% dan massa dasarnya 40%. Habis itu kalian masuk ke teksturnya. Kalian tentukan derajat kristalisasinya. Tadi holokristalin, hipokristalin atau holohialin. Kalau misalkan di sini kita lihat contoh sampelnya dia kan nggak mengandung gelas ya. Berarti bukan holohialin. Terus juga dia massa dasarnya juga bukan tersusun dari gelas. Dia tidak mengandung unsur gelas. Berarti dia pertumbuhannya semua oleh kristal, berarti masuknya ke holokristalin. Setelah itu kita tentukan kemasnya, apakah dia seragam ukuran butirnya atau enggak. Nah, ini kan kalian bisa tentuin juga kan di model 3D-nya. Ini bisa kalian lihat di sini ada fenokris yang besar, di sini ada fenokris yang kecil, berarti ukuran relatif butirnya itu dia tidak seragam atau masuknya ke ineki granular. Dari ineki granular atau porfiritik, kalian tentuin dia apakah porfiritik vaneritik, dia fenokrisnya dikelilingi oleh kristal yang terlihat oleh mata, atau porfiritik avanitik, dia fenokris yang dikelilingi oleh massa dasar yang nggak kelihatan oleh mata, atau vitrofirik, dia massa fenokris yang dikelilingi oleh gelas. Nah, di sini kan kita bisa lihat kan fenokrisnya ini dia dikelilingi oleh massa dasar yang nggak kelihatan oleh mata telanjang, dia ukuran kristalnya itu kecil. Jadi kita masukkan dia ke porfiritik avanitik. Terus untuk ukuran kristalnya kita bisa kira-kira nih dia itu kan bukan very fine ya, dia masih bisa kelihatan oleh mata. Jadi ini kira-kira menurut saya itu dia juga belum masuk ke coarse karena dia nggak kasar nih. Kalau misalkan kita kira-kira berarti ini diantaranya kira-kira itu dia ukuran kristalnya fine antara 0,032 mm hingga 2 mm kayak gitu. Terus untuk bentuk mineralnya secara populasi kalian lihat di model 3D-nya nih. Di sini ada contoh fenokris yang batas bidang kristalnya itu jelas kan. Berarti dia euhedral nih. Kalian bisa lihat lagi mana lagi. Misalkan yang ini nih di tengah-tengah sini kan nggak jelas ya batas bidang kristalnya, berarti dia subhedral kan. Berarti kalau misalkan dalam suatu populasi kristal di batuan itu ada yang euhedral, ada subhedral, ini kan nggak rata ya, ada yang subhedral, ada yang euhedral. Berarti kalian masukkannya ke hipidiomorf gitu. Terus untuk komposisi indeks warna mineralnya ini kalian tentuin di komposisi mineralnya. Jadi mineral utamanya nanti ada mineral mafic atau ultra mafic ya. Kalian tentuin aja nih kira-kira berapa nih ukuran mafic atau ultra mafic ya. Karena di sini saya contohin 35%. Terus di sini juga ada tambahan mineral maficnya pyroxene 10% di bagian. Misalkan di sini kalian ngelihat nih, ini yang hitam-hitam nih ternyata menurut saya ini pyroxene, berarti masukin aja. Ini mineral pyroxene, ini kan masuk ke mafic juga kan. Kalau misalkan kalian nggak bisa nentuin nggak apa-apa, kalian tulisnya tetap mineral mafic aja. Nah ini kalian jumlahin dulu nih, 10 tambah 35 kan berarti 45. Kalau 45 itu dia tadi masuknya kemana? Berarti antara 30 dan 60 kan. Berarti batuan ini merupakan komposisi indeks warna mineralnya itu mesokratik gitu. Terus untuk mineral utamanya kalian tentuin nih. Di sini kan nggak kelihatan ada kuarsa ya. Nah, tapi saya masukkan ini 5% karena
dalam setiap batuan itu pasti komposisi kuarsa itu paling melimpah ya di bumi ini. Makanya mungkin dia dalam sebuah batuan meskipun dia nggak kelihatan, tapi dia tetap mengandung kuarsa. Nah, kalian masukin bentuk kristalnya, apa dia euhedral, subhedral, atau anhedral gitu. Kalian kira-kira aja, ini kalau misalkan nggak kelihatan berarti kalian tulis aja anhedral dan warnanya ya kalian deskripsi sendiri. Terus untuk plagioklasnya ini kan paling banyak ya, yang warna putih-putih ini nih. Nah, ini kalau kalian identifikasi berapa nih kira-kira menurut kalian. Kalau menurut saya misalkan 50%. Terus masukkan bentuk kristalnya ini menurut saya subhedral gitu. Karena bidang batas kristal itu ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Terus warnanya misalkan putih. Terus untuk alkali feldspar-nya 0% karena di sini nggak terbentuk alkali feldspar. Kayak gitu. Terus nanti di akhir kalian tentuin di sini nama batuannya. Ini nama batuannya contohnya misalkan andesit kayak gitu. Nah ya, ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.